Enjoy watching! Apa sih perang puputan itu? Perlawanan Raja-Raja Bali terhadap Belanda dikenal dengan sebutan Perang Puputan yang maknanya perang sampai titik darah penghabisan. Puputan berasal dari bahasa Bali, puput yang artinya panggil, putus, habis atau mati. Sehingga puputan dalam bahasa Bali mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Latar belakang. Belanda memaksa penghapusan hak tawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Selain itu, kerajaan Buleleng juga tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena 2 kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Jalannya perlawanan. Pada 27 Juni 1846, 1.700 prajurit pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van den Bosch menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Selama 2 hari, para pejuang Bali bertempur mati-matian. Namun karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai oleh Belanda. Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur ke desa Jagaraga. Sementara itu, pasukan Belanda terus memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Pihak Bali berpura-pura menerima isi perjanjian itu dan menandatanganinya pada 6 Juli 1846. Namun, perjanjian tersebut merupakan siasat para pejuang Bali untuk membangun kembali kekuatan pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat dan rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum tawan karang sehingga pada 1847 kapal asing yang terdampar tetap dirampas oleh kerajaan. Hal itu menimbulkan amarah Belanda hingga Belanda mengeluarkan ultimatum yang tetap saja dihiraukan. Para pejuang Bali mempersiapkan rakyatnya untuk melawan kekejaman Belanda, bahkan meminta pasukan bantuan dari Klungkung, Karangasem, dan Mangwim. Mengetahui hal itu, Belanda ikut memperkuat pasukannya, sampai pada 8 Juni 1848, Belanda menyerang benteng Jagaraga yang terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng mampu mengembangkan pertahanan sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Pada penyerangan pertama, banyak dari pasukan Belanda yang terluka hingga tewas. Hal itu membuat pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Namun tentunya Belanda tak menyerah semudah itu. Belanda pun mempersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan yang akhirnya pecah pada 15 April 1849. Dalam tempo 2 hari, kekuatan Jagaraga pun berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Bahkan benteng Jagaraga pun ikut runtuh. Kemudian Raja Buleleng bersama I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring kemudian menyingkir ke Karangasem. Namun sayangnya mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri. Akhir perlawanan. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda, yang kemudian menyusul pula Karangasem dan Kusumba yang berhasil ditaklukkan Belanda.